Membaca pesan dari Niko, Bima berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mengirimkan sebagian dari informasinya. Dia akan membicarakan hal ini dengan Danar dan akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya sebelum melakukan sesuatu. Sementara itu, Niko menerima informasi tentang Tiara. Dari apa yang dia baca, kelahiran dan pengalaman Tiara tampak biasa saja, dan dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah lulus kuliah, Tiara sering ikut dalam tur orkestra. Salah satunya adalah saat dimana dia bertemu Gary, tapi sepertinya mereka tidak saling bertemu secara langsung. Setelah itu, justru Gary yang meminta sendiri agar Tiara tampil di acara pesta ulang tahunnya, terus mengikutinya dan tidak mau meninggalkannya. Niko mengenyitkan keningnya karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya yang berkecamuk, suara anak laki-lakinya terdengar lirih. "Papa, bolehkah aku membicarakan sesuatu dengan Papa?" Dia menatap Niko dengan mata berbinar dan wajah penuh harap. Niko terdiam dan mengacak-ngacak rambut Gary sambil menganggukkan kepalanya. "Boleh?" Gary bertanya dengan ragu-ragu. "Papa, bolehkah aku menginap di rumah Nona cantik?" Niko tidak berpikir dua kali saat dia menolak permintaannya. "Tidak. Anak ini makin nekat saja. Dia bahkan belum lama kenal dengan perempuan itu, dan sekarang dia ingin menginap di rumahnya." "Aku tahu, Papa pasti tidak setuju." Gary cemberut dan menundukkan kepalanya, wajahnya terlihat memelas. Niko tidak mau melihat anak laki-lakinya sedih, jadi dia bertanya dengan sabar. "Gary, coba cerita pada Papa, kenapa kamu sangat suka pada Nona cantik?" Apalagi Gary belum lama kenal dengan Tiara, dan dia sudah sangat akrab dengannya. Tapi setelah itu, Gary mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Gary menjawab dengan sungguh-sungguh, "Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa kalau aroma tubuhnya seperti Mama. Jadi, aku mau dia menjadi mamaku." Dia bilang apa? Identitas ibu Gary tidak mereka ketahui. Bahkan Gary belum pernah bertemu dengan ibunya sejak dia lahir. Niko hanya tahu dari Reksa kalau perempuan itu tidak pernah ada di kehidupan mereka. Saat itu Niko baru saja pulang dari wajib militer, jadi dia tidak peduli tentang hal itu. Tapi dia baru sadar kalau Gary merindukan kasih sayang seorang ibu. Selama ini sudah banyak perempuan dari keluarga kaya lainnya yang mencari cara agar bisa menjadi ibu tiri Gary. Tapi anak itu sangat membenci mereka. Tapi sekarang Gary bilang sendiri kalau dia ingin Tiara menjadi mamanya. Dan saat itu Niko menyadari sesuatu. Kalau ini terus terjadi, anak ini bisa-bisa memanggil Tiara dengan sebutan Mama besok. Kalau ini terus terjadi, anak ini bisa-bisa memanggil Tiara dengan sebutan Mama besok. Dia tidak boleh dekat-dekat dengannya lagi. Ekspresi Niko kembali seperti biasanya dan dia akan berbicara pada Gary. Tapi belum sempat dia berbicara, Gary menatapnya dengan penuh harap dan memohon.
Papa, Gary mau punya mama. Aku mohon. Anak-anak di TK bilang kalau aku anak yang tidak diinginkan karena tidak punya mama. Mereka seperti ibu tua yang tadi memarahi Nona cantik. Papa, aku tidak mau jadi anak yang tidak diinginkan. Aku juga mau punya mama. Saat itu mata Gary perlahan memerah. Tatapannya yang penuh harap menghujam tepat di jantung Nico. Nico masih ingat saat dia kembali dari wajib militer. Sejak saat itu hubungannya dengan Gary mulai renggang. Setelah itu Nico mengorbankan banyak hal dan waktu sampai akhirnya hubungannya bisa kembali dekat dengan anak laki-lakinya. Sekarang kalau dia menolak permintaan Gary karena hal yang tidak penting, anak itu pasti akan merajuk. Gary masih kecil tapi dia sangat keras kepala. Kalau dia marah bahkan seluruh keluarga tidak ada yang bisa membuatnya tenang. Nico terdiam sejenak dan merenung. Saat itu Tiara baru saja kembali dari kamar mandi. Saat dia datang, dia melihat mata Gary memerah dan hampir menangis. Hatinya terasa sakit dan bergegas mendekati meja mereka, lalu bertanya dengan lembut, "Sayang, ada apa?" Gary benar-benar sangat kecewa saat dia memeluk Tiara, menyembunyikan wajahnya yang terisak di balik lengan Tiara. Tiara sangat sedih melihat Gary terisak dan dia menatap Nico berkata dengan nada kecewa, "Pak Nico, saya tahu ada hal yang seharusnya tidak saya katakan, tapi saya merasa saya harus mengatakan ini. Wajar saja kalau seorang anak kecil kekanakan, Anda harus mengajarinya dan berbicara baik-baik dengannya. Gary adalah anak yang pintar, jadi dia pasti punya alasannya sendiri. Dia akan mengerti kalau Anda membicarakannya baik-baik. Jadi, jangan memarahinya seperti itu. Hal seperti itu bisa merusak hubungan Anda dengannya." Nico tercengang. Perempuan ini sedang menceramaiku. Nico membuka bibir tipisnya dan berkata, "Dia seperti ini karena dia ingin menginap di rumahmu. Aku rasa tidak salah untuk menolaknya, tapi karena kamu memaksa untuk mendengarkannya, kenapa bukan kamu saja yang datang ke rumah kami? Anggap saja aku mengundangmu untuk tampil di rumah demi Gary. Dan aku akan membayarmu sesuai biayamu biasanya. Bagaimana?" Ketika Tiara mendengar perkataan Nico, dia seketika tercengang. Tangis Gary pun berhenti karena dia sendiri juga terkejut mendengarnya. Dia seketika sadar kalau papanya setuju dan dia menatap Tiara dengan sumringah. "Kalau seperti itu, apa tidak apa-apa?" "Apa yang terjadi? Nico tidak mau aku dekat-dekat dengan Gary kan? Kenapa dia tiba-tiba memperbolehkanku berhubungan dengan Gary?" Tapi meskipun begitu, Tiara tidak akan menolak kalau urusan gaji. Bibir tipis Tiara tersenyum simpul sambil menangkupkan pipi Gary yang tembam dan menjawab dengan lembut, "Baiklah, akan saya lakukan demi Gary." "Ajik, kamu memang terbaik. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahku." Anak itu sangat senang, wajahnya memerah dan matanya berbinar seperti bintang. Lalu dia berlari dan mencium pipi ayahnya sambil tersenyum senang. "Aku sayang Papa. Papa memang terbaik."
Niko tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Suasana hati anak ini benar-benar berubah sangat cepat. Setelah makan siang, Tiara mengikuti kedua ayah dan anak itu pulang ke rumah mereka. Tapi itu bukan seperti rumah biasa, tapi rumah yang sangat mewah. Rumah itu memiliki lahan luas dan sangat indah. Rumah itu sangat luar biasa dengan taman indah mengelilinginya yang dirancang oleh desainer ternama dan pengrajin terkenal. Setelah melewati pintu masuk, pemandangan dekorasi mewah yang sederhana terpampang di dalam rumah. Suasana serba putih dalam ruangan itu membuat sekelilingnya terasa hangat. "Duduk sini." Carrie menarik tangan Tiara dengan antusias, mengajaknya duduk di sofa. Beberapa pelayan masuk bergantian sambil menyajikan beberapa roti, teh, bahkan buah-buahan. Di satu sisi, Niko hanya terdiam sambil diam-diam mengamati sikap perempuan itu. Selain rasa kagum Tiara saat pertama kali masuk ke dalam rumah, dia tidak bersikap mencurigakan. Dia tidak berusaha keras untuk memenangkan hati anak itu, tapi terus-menerus mengucapkan terima kasih padanya. Setelah selesai minum teh, Tiara berinisiatif untuk bertanya, "Sayang, kapan kamu ingin aku mulai tampil?" Carrie memang anak yang pintar. Dia segera menjawab pertanyaan Tiara sambil tersenyum. "Malam nanti, aku biasa main piano selama setengah jam setelah makan malam. Jadi, bisakah nanti kita berduet?" Untuk sesaat Tiara merasa ragu, lalu menatap Niko. Karena Niko tidak terlihat keberatan, jadi dia menganggukkan kepalanya. "Baiklah." "Oh, kalau begitu kita bisa bersama lebih lama." Carrie terlihat sangat senang lalu mengulurkan tangannya dan memeluk Tiara. Tiara mengusap punggung Carrie, terlihat jelas kalau dia menyukainya. Jadi Tiara ada di sana sampai malam dan ikut makan malam bersama. Sebenarnya dia merasa malu karena ada di rumah orang lain. Dia sudah menerima bayarannya, tapi dia hanya menghabiskan waktunya untuk makan dan bukannya tampil, jadi dia merasa tidak tenang. Tapi Carrie tampak senang dan Niko juga sepertinya tidak keberatan. Jadi Tiara berusaha sebaik mungkin untuk membuat mereka senang. Setelah makan malam barulah mereka tampil. Carrie menarik tangan Tiara dengan antusias menuju ruang tamu, lalu berhenti di depan sebuah piano besar. Tak lama seorang pelayan memberi Tiara sebuah biola. Carrie duduk di depan piano dan keduanya mulai berduet. Tiara memiliki bakat bermusik dan dia bisa mengimbangi penampilan Carrie dengan baik. Selama penampilan duet mereka, Tiara sadar kalau Carrie sangat mahir bermain piano. Dia masih kecil tapi kemampuan bermain pianonya sangat luar biasa. Setelah selesai, baik Carrie dan Tiara sama-sama merasa puas. "Apa kamu bisa bermain piano?" Carrie tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Tiara. Tiara tersenyum simpul. "Iya, bisa." Carrie kegirangan lalu bertanya, "Kalau begitu, bisakah kita main piano bersama?" "Iya, tentu saja." Tiara setuju lalu duduk di samping anak itu. Dia meletakkan jari-jarinya yang ramping di atas tut piano, bersiap untuk memainkannya.
Saat itu Niko baru saja turun dari tangga dan melihat mereka berdua. Di bawah temaram lampu yang kekuningan, perempuan dan anak laki-laki itu terlihat seperti seorang ibu dan anak laki-lakinya. Dia merasakan hatinya mulai goyah dan merasakan perasaan yang tidak biasa. Tak lama terdengar alunan piano. Alunannya terdengar lembut seperti air mengalir indah dan menyentuh. Setelah mereka selesai bermain, Gary rupanya masih belum puas. Jadi dia meminta Tiara untuk memainkan beberapa lagu lagi. Semua yang mereka mainkan adalah lagu anak-anak kesukaan Gary. Niko berdiri di ujung tangga sambil mendengarkan permainan mereka. Tapi dia dikagetkan dengan kedatangan Bima dan Danar. "Pak Niko." Bima menyapa dengan sopan. Danar juga menyapanya. "Niko." Ekspresi keduanya terlihat sangat serius, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. "Kenapa? Ada apa?" tanya Niko saat melihat ekspresi mereka berdua. Danar baru saja akan berbicara saat dia melihat Tiara duduk di bangku piano. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Tiara, Romario, kenapa kamu di sini?" Tiara dan Gary berhenti bermain piano saat laki-laki itu datang. Ketika dia mendengar namanya disebut, Tiara segera berdiri dan menyapa. "Halo, Pak Danar. Saya di sini untuk tampil untuk Gary." "Tampil?" tanya Danar bingung. Gary menjelaskan, "Aku memintanya untuk datang dan bermain piano bersamaku. Permainannya luar biasa." Mendengar itu, Danar terlihat khawatir saat dia menatap Tiara. Sekarang, apa maksudnya ini semua? Tiara merasa canggung saat Danar menatapnya seperti itu, tapi Danar segera mengalihkan pandangannya dan berkata pada saudara laki-lakinya, "Niko, ayo bicara sebentar." Niko menganggukkan kepalanya lalu berkata pada Tiara, "Nona Tiara, tolong temani Gary dulu." Setelah itu ketiganya pergi ke sebuah ruangan lainnya. Setelah masuk, Niko pun bertanya, "Ada apa?" Bima dan Danar saling bertatapan dan tetap terdiam saat memberikan sebuah map pada Niko. Ada beberapa dokumen di dalamnya. Niko mengambil dokumen itu dan membacanya ketika dia sadar kalau itu adalah informasi tentang Tiara. Dia mengira ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya, tapi saat membacanya dengan teliti, semuanya tampak baik-baik saja. Kecuali informasi tentang Tiara yang sempat menghilang selama 1 tahun penuh. Tapi menurut Niko tidak ada yang mencurigakan dari data tersebut. Danar bisa melihat kalau saudaranya kebingungan, jadi dia berkata dengan ragu, "Niko, baca lagi data Tiara 6 tahun lalu." Niko melakukan seperti yang diminta lalu membacanya dengan teliti. Dia menemukan data golongan darah Tiara dan juga ada data yang menunjukkan kalau Tiara adalah mahasiswa terbaik di Universitas Pelita Jaya. Dia juga lolos seleksi untuk sekolah di luar negeri, tepatnya di kota Wina, Austria. Data 6 tahun yang lalu itu semuanya sangat cocok dengan detail tentang Tiara. Wajahnya tampak muram dan nada suaranya terdengar jauh lebih dingin. "Apa yang ingin kamu katakan? Kamu mau bilang kalau dia
adalah ibu kandung Gary.